Kisah ini merupakan lanjutan kisah saat Kadru marah kepada Winata. Kadru berkata, apa yang harus atau tidak harus aku lakukan itu adalah pilihanku. Jangan lupakan posisimu, budak. Dewa Sani memuji putramu dan kamu menjadi sombong. Kamu berani mengajariku. Winata berkata, tidak ratu. Kadru berkata, jangan buang waktuku, pergilah, bersiaplah untuk menyambut anak-anakku. Putra-putraku yang pemberani telah kembali dari cengkraman maut. Mereka layak mendapat sambutan yang luar biasa. Kadru dan kedua putranya kemudian pergi dari sana. Winata berpikir, Dewa Sani mencoba menjelaskan kepadanya, tetapi dia juga mengabaikannya. Saat itu, Garuda dan para ular sedang terbang keluar dari planet Saturnus menuju planet Matahari. Tahtu berkata, Garuda, jangan buat kami tersesat lagi. Jalan lurus dan tidak ada lagi pemberhentian. Tidak ada istirahat sampai Suryaloka. Garuda kemudian terbang dengan cepat menuju matahari. Saat itu di bumi, Winata pergi ke tempat pemujaan dan melihat beberapa persembahan masih ada di sana. Winata berkata, bagaimana persembahan ini ada di sini? Apakah kalian tidak memakannya? Para pelayan berkata, kami makan bagian kami, ini adalah bagian ratu dan putranya. Winata berpikir, bagaimana saudari membuat kesalahan seperti itu? Tidak memakan persembahan merupakan penghinaan terhadap para dewa yang dipuja. Dewa Sani bahkan memperingatkannya. Mungkin itu karena dia khawatir dan melupakan persembahan. Oh Dewa Sani. Saudari Kadru dan anaknya melakukannya karena rasa khawatir. Maafkan mereka. Winata kemudian pergi dari sana membawa persembahan itu. Saat itu Garuda masih terbang menuju matahari, dan Tahtu berkata, tidak ada alasan bagi kita untuk takut. Seandainya aku tahu bahwa yang diinginkan Dewa Sani hanyalah pujian, aku akan memuji dia setelah bertemu dengannya. Mereka kemudian tertawa, dan di kejauhan Dewa Sani dan Damini mendengar perkataan para ular itu tentang dirinya. Dumal berkata, sangat berbeda dengan planet lain, itu sebabnya dia dikirim begitu jauh. Sangat jelek dan sangat pemarah. Bagaimana dia bisa mendapatkan istri yang begitu cantik? Para ular kemudian tertawa, mengejek Dewa Sani. Mendengar itu, kemarahan Dewa Sani bangkit dan berkata, beraninya mereka, aku memaafkan mereka, aku membiarkan mereka pergi dengan aman. Tapi ular ini tidak pantas menerima belas kasihanku. Dan sekarang, ibumu harus menderita. Kalian harus menanggung hukumanku. Di istana para ular, Kalia dengan marah berkata, Garuda berbicara tentang burung yang memalsukan takdirnya. Aku bertanya-tanya, permusuhan apa yang dia miliki dengan kita? Taksaka berkata, Kalia, kita tidak bisa menyalahkan orang lain. Ketika saudara kita sendiri memilih untuk berpihak pada musuh kita, apa perlunya mereka bepergian ke sana bersama Garuda? Kadru berkata, kamu memang bisa mengendalikan saudara-saudaramu, tetapi bagaimana dengan Garuda? Sekarang Winata juga menyadari kebenaran di balik kenapa aku mengirim Garuda ke alam Dewa Surya. Dia telah memahami rencanaku. Sekarang dia akan lebih berhati-hati dan dia akan mengingatkan Garuda juga. Winata tiba di sana dan berkata, Ratu, ini persembahannya. Kadru berkata, apakah kamu datang ke sini untuk mengawasi kami dengan alasan memberi kami beberapa persembahan? Winata berkata, tidak Ratu. Mengapa aku harus melakukannya? Kadru berkata, alasanmu adalah sesuatu yang aku tidak pedulikan. Kamu dapat menaruh persembahan itu di sini. Kemudian kamu dapat meninggalkan ruangan ini. Winata berkata, baik Ratu. Winata kemudian menaruh persembahan itu dan bersiap untuk pergi. Tapi Kadru berkata, putraku akan segera kembali. Setelah mereka diberi sambutan hangat, aku akan menangani putramu Garuda. Saat itu Garuda terbang menuju bumi dan Dumal berkata, Garuda, mengapa kamu menuju bumi? Kita seharusnya melakukan perjalanan ke alam Dewa Surya. Tapi Garuda tidak mendengarkan mereka dan mendarat di bumi. Dumal berkata, apakah kami tidak memberitahumu untuk tidak berhenti dimanapun sampai kita mencapai alam Dewa Surya? Garuda berkata, aku tidak bisa membawa kalian semua ke alam Dewa Surya. Tahtu berkata, kamu mengabaikan perintah kami Garuda. Dumal berkata, kamu adalah budak kami dan kamu harus melakukan apapun yang kami minta atau kami akan
Garuda menyela dengan berkata, "Beri aku hukuman, ayo lanjutkan. Kalian semua dapat memberiku hukuman apapun yang kalian suka. Tetapi aku tidak akan membawa kalian semua ke alam Dewa Surya. Kalian semua tidak tahu bagaimana harus bersikap dengan para tetua kita. Aku mendengar apa yang kalian semua ucapkan. Istilah buruk yang kalian ucapkan berkaitan dengan Dewa Sani. Meskipun menyadari fakta bahwa dia menjalani kehidupan yang dirusak oleh penderitaan, kalian semua mengejeknya. Kalian semua menyerang tentaranya dan melukai mereka. Meskipun begitu, Dewa Sani menyembuhkan kalian semua dan membiarkan kalian meninggalkan kerajaannya tanpa cedera. Tapi apa yang kalian semua lakukan? Kalian menganggap belas kasihannya sebagai kelemahannya. Kalian semua telah melakukan kesalahan besar. Doa yang dipersembahkan dan pemujaan yang dilakukan oleh ibu kita adalah satu-satunya yang membantu kita menghindari tatapan terkutuk Dewa Sani. Tapi cukup sudah, membawa kalian semua ke tempat tinggal kalian dengan aman dan sehat adalah tugasku, dan aku tidak dapat membahayakan hidup kalian lebih jauh. Bagaimana jika kalian semua mengabaikan Dewa Surya dengan cara yang sama seperti kalian mengabaikan Dewa Sani?" Mendengar perkataan Garuda, para ular terdiam. Kadru berkata, "Berani-beraninya dia membawa anak-anakku dan tanpa seizinku. Dia menjadi terlalu pintar untuk kebaikannya sendiri. Dia telah menemuiku tadi malam. Dia memohon padaku untuk melepaskanmu. Dan hari ini dia terbang bersama putra-putraku di depan mataku. Aku terus memanggilnya, tapi dia menutup telinganya. Bukan hanya aku, dia juga gagal mendengar suaramu. Apa yang dia pikirkan? Bahwa dia akan berhasil dengan menggunakan ancaman dan ketakutan. Bukan sifatku untuk menjadi mangsa dari rasa takut." Winata berkata, "Bukan begitu yang mulia. Garudaku bahkan tidak bisa membayangkan hal seperti itu, apalagi mewujudkannya." Taksaka berkata, "Apakah kamu akan memutuskan segalanya?" Kalia berkata, "Apa yang mampu dilakukan Garuda dan apa yang tidak mampu dilakukan adalah hal-hal yang akan kami putuskan. Apakah kamu memahaminya atau tidak?" Kadru berkata, "Aku Kadru. Kadru, ibu para ular dan naga." Taksaka dan Kalia kemudian berubah menjadi ular dan menakuti Winata. Melihat itu, Winata kemudian pergi dari sana. Di tempat lain, Tahtu berkata, "Garuda, kamu telah menyadarkan kami akan perbuatan salah kami. Hal-hal seperti ini tidak akan pernah terulang lagi. Itu tidak akan pernah terulang. Jika kamu mau, kami akan tetap diam. Kami tidak akan mengucapkan sepatah kata pun. Mohon perhatikan permintaan kami, Garuda. Tak satu pun dari kami akan mengucapkan sesuatu yang salah atau tidak menyenangkan. Kami bahkan tidak akan mengambil bentuk manusia kami. Kami akan mengambil bentuk ular kami dan bersembunyi di sayapmu. Dengan begitu, kehadiran kami tidak akan terasa. Kami akan tetap diam sehingga kamu bahkan tidak akan menyadari bahwa kami bersamamu, Garuda." Garuda berkata, "Kalian semua gagal memahami ini. Di alam Dewa Surya," para ular berkata, "kami tidak punya firasat. Apakah ibu akan memberi kami izin untuk bepergian lagi atau tidak? Apakah kamu tidak akan melakukan ini untuk kami, saudaraku?" Garuda berkata, "Baiklah, tapi kalian semua harus memberiku janji kalian. Tak satu pun dari kalian akan terlibat dalam perbuatan atau mengucapkan apapun yang dapat membahayakan kita." Para ular berkata, "Kami memberimu janji kami, Garuda." Tapi saat itu di istana Dewa Sani masih dengan marahnya mengingat penghinaan dari para ular. Sani berpikir, "Karena tatapan terkutukku, kalian para ular tidak akan pernah bisa mencapai alam Dewa Surya." Tapi Garuda tidak akan menyadari tentang itu. Saat itu Garuda terbang menuju matahari dengan membawa para ular yang tetap diam tanpa sepatah kata pun. Garuda berpikir, adalah hal yang baik bahwa para ular menghormati kata-kata mereka dengan tetap diam. Jika mereka tidak mengucapkan apapun, itu tidak akan menimbulkan kesulitan apapun. Tapi tiba-tiba ketika mereka semakin dekat dengan matahari, para ular kepanasan dan mereka ingin berteriak, tapi suara mereka tidak keluar karena pengaruh dari Dewa Sani. Mereka sangat kesakitan dan tubuh mereka mulai terbakar, hingga akhirnya mereka semua terjatuh dari tubuh Garuda tanpa Garuda sadari.